Selamat pagi Champions, berjumpa kembali bersama Mr. Kiki. Mr. Kiki harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kebersihan dan tetap semangat untuk belajar. Sekarang kita akan belajar tematik bahasa Indonesia di bawah judul menyampaikan peristiwa melalui peta pikiran. Semuanya siapkan buku-buku pena 5D-nya, kemudian buka halaman 69. Oke. Peta pikiran seperti yang sudah pernah kita bahas adalah bagan yang menggambarkan berbagai ide pokok atau gagasan dari sebuah teks ya. Coba kalian lihat di halaman 69 ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat peta pikiran. Langkah pertama adalah buatlah judul atau tema yang berada di pusat peta pikiran. Oke, mari kita lihat. Sudah buat bagannya di sini. Yang pertama kita buat dulu satu bagan yang berada di pusat, berarti yang merupakan pusat. Di sini kita buat satu bagan dalam membuat peta pikiran. Jadi di sini yang diisi atau dituliskan adalah judul teksnya, ya. Jadi tergantung judul teks apa yang akan kita baca nanti. Oke. Selanjutnya dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Oke, pada langkah kedua ini adalah yang dimaksudkan adalah pada saat kita membaca teks itu, jadi setiap teks itu terdiri dari beberapa paragraf ya. Jadi tema-tema turunannya itu adalah ide pokok dari setiap paragraf. Apabila dalam teks tersebut terdapat 3 paragraf ataupun 4, berarti yang harus kita buat adalah 4 kotak yang mengelilingi judul teks atau kotak tempat kita menulis tema tadi. Jadi kalau misalnya dalam teks itu ada 3 tema-tema turunan, berarti ada 3 paragraf yang dimaksudkan di situ. Jadi Mr. Kiki sudah membuat 3 kotak yang mengelilingi kotak utamanya. Oke? Jadi di sini akan muncul, kita buat ide pokok paragraf 1 misalnya. Jadi nanti di sini kalian tulis ide pokok paragraf 1-nya apa. Kemudian di sini ide pokok paragraf 2-nya. Lalu ide pokok paragraf 3. Ini kita lakukan apabila dalam teks itu ada 3 paragraf. Langkah selanjutnya, cari hubungan antara setiap tema dan tandai dengan garis, warna, atau simbol. Setelah kita mengetahui ide pokok dari paragraf pertama yang kita tulis di sini, kemudian kita buat garis penghubungnya. Lalu setelah kita menulis ide pokok di paragraf kedua, kita buat garis penghubungnya dengan judul teks. Begitupun dengan ide pokok pada paragraf 3. Kita buat hubungannya di sini. Oke, maka setelah itu jadilah yang namanya peta pikiran tadi. Dan yang keempat, langkah keempat dalam membuat peta pikiran, gunakan huruf besar untuk mendorong kita menuliskan poin-poin penting saja di peta pikiran. Jadi di paragraf 1 ini, di kotak paragraf 1, kotak paragraf 2, dan kotak paragraf 3, kita tidak menulis semua isi teks dalam paragraf isi paragraf dalam teks itu, ya. Tidak semuanya kita tulis, tapi hanya ide pokoknya. Jadi apa ide pokok di paragraf 1 kita tulislah di sini. Apa ide pokok paragraf 2 kita tulis di kotak 2, dan ide pokok paragraf 3 di sini. Ya, ini yang namanya peta pikiran bercabang. Jadi demikianlah cara membuat peta pikiran. Ya, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih.